Kali ini akan kita bahas soal fisika SMBTN 2019 seri yang ketiga. Soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada box ya, dikasih es batu. Ada box A dan box B. Dari gambar di samping wadah A, es terbuat dari air murni. Ya. Air murni, dan wadah B, es terbuat dari air asin, artinya air tanpa garam, yang masanya sama. Diamati bahwa es dari air asin pada suhu yang sama lebih banyak mencair. Hal ini terjadi, ya. Jadi ingat di sini, ya, diamati bahwa es yang dari air asin, berarti di box B, itu dikatakan lebih banyak yang mencair. Hal ini terjadi karena kalor jenis air murni lebih besar daripada kalor jenis air garam. Ini A. B. Kalor jenis air murni lebih besar daripada kalor jenis air garam. C. Kalor lebur air murni lebih banyak atau lebih besar daripada kalor lebur air garam. D. Kalor lebur air murni lebih kecil daripada kalor lebur air garam. E. Kalor lebur air murni sama dengan kalor lebur air garam. Oke, pembahasannya. Menurut asas Black, kalor yang diberikan sama dengan kalor yang diterima. Dalam hal ini, es mencair artinya berubah wujud atau berubah fase dari padat ke cair. Hal ini tidak terkait dengan kalor jenis. Jadi A, B bukan pilihan. Yang ada adalah C dan E. Untuk wadah A air murni, berarti air murni QS itu, ya, ini tidak ada perubahan. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini, karena dia masih pada perubahan wujud. Berarti kesimpulannya adalah massa S kali kalor lebur S. Ini air murni. Untuk wadah B air garam, maka di sini kalornya itu adalah yang dikandung ini masanya kali kalor jenis kali kalor T. Karena suhunya tidak berubah, berarti hitungan yang gunakan adalah massa S kali kalor lebur S yang berisi garam. Karena ini lebih banyak yang mencair, berarti kalor yang diserap dari lingkungan lebih besar dibandingkan dengan kalor yang diserap oleh air murni, es air murni. Jadi jawabannya yang benar, ya, untuk wadah B air garam lebih banyak mencair karena es lebih banyak menerima kalor dibandingkan es yang berada di wadah A. Maka kalor lebur es garam lebih besar dibandingkan dengan kalor lebur air murni. Jadi jawaban yang benar adalah D. Jadi air murni lebih kecil daripada kalor lebur air garam. Soal nomor 15. Perhatikan gambar. Ini ada siklus, proses siklus dari A ke B ke C ke A. Suatu gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB ini adalah proses isotermik. Jika T adalah suhu gas ketika dalam keadaan A. Jadi keadaan A itu di sini suhunya T. Dan konstanta gas umum adalah R di kondisi A. Kerja yang dilakukan gas pada proses C ke A. Dari sini kemari itu usahanya berapa? Kita tahu bahwa proses ini adalah proses isobarik, ya. Oke, kita bahas proses CKA adalah isobarik dari sini kemari. Oke, dari sini kemari. Berarti nanti suhunya, volumenya berubah dari V2 ke V1. Maka besar usahanya adalah tekanannya di sini P2 dikalikan perubahan volumenya. Perubahan volume itu volume akhir dari C ke A kan, berarti A dikurangi C berarti V1 dikurangi V2.
Maka dari sini kita dapatkan, kita kalikan P2 kali V1 min P2 kali V2. Saya anggap ini persamaan 1. Kondisi gas di titik A dari soal dikatakan ada sejumlah mol, berarti di titik A ini kita lihat titik A ini, ya, berarti tekanannya adalah P2, volumenya ke sini adalah V1, ya, dari sini ke sini volumenya V1, dan suhunya dikatakan di soal ini suhunya T. Maka rumus gas umum kita pakai P kali V sama dengan N kali R kali T. Ini persamaan 2. Ini akan saya eliminasikan kemari, ke sini. Maka nilai W ini, ya, W P2 kali V1 min P2 kali V2, P2 V1 sekali saya ganti dengan ini, P2 kali V1 sama dengan N kali R kali T. Maka W sama dengan N kali R kali T min P2 kali V2 minus. Berarti jawaban yang benar adalah ini, E. Soal berikut nomor 16. Dua buah benda bergerak saling mendekat. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan V, sedangkan benda B bergerak ke kiri dan kecepatan 30 meter per sekon. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1200 meter, berapa kecepatan A saat bertemu B jika saat itu B telah menempuh jarak 720 meter? Jadi jelas gerak ini jenisnya adalah gerak lurus beraturan. Maka kalau saya gambarkan begini, ini mula-mula, ini nggak tahu kecepatannya, ini akan ditanya karena GLB berarti kecepatannya tetap nggak berubah. Sedangkan benda B ini kecepatannya 30 meter per sekon ke kiri. Jarak antara keduanya adalah 1200. Kemudian bergerak seperti ini. Nah, bertemu di sini, maka jarak bisa kita lihat. Di soal diinformasikan P itu sudah menempuh jarak 720 meter saat ketemu A. Berarti A ke sini bisa dihitung. Ini berarti 1200 dikurangi 720. 1200 kurangi 720 adalah 480 meter. Maka data itu kita gunakan karena waktu yang dipakai A dan B saat bertemu sama, berarti TA sama dengan TB. Untuk GLB waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti jarak A ini dibagi kecepatan A sama dengan waktu B, jarak B dibagi kecepatan B. Karena ditanyakan kecepatan A, maka VA dari persamaan ini sama dengan SA dibagi SB kali VB. Jarak A 480, jarak B 720, kecepatan B-nya 30. Maka dari sini didapatkan hasilnya ini hilang, ini 48, ini 72, ini 3, 72, berarti 24 ini 48 bagi 24 2 kali 10 20. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal berikut nomor 17. Sebuah ledakan terdengar dari satu tempat berjarak R kilometer dari kota Malang dengan intensitas yang didengarnya 6 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Ledakan tersebut juga didengar sampai kota Kediri dengan intensitas sebesar 5,4 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Sumber ledakan kota Malang dan kota Kediri membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di kota Malang. Jika jarak kota Malang dan Kediri sejauh 100 km, maka berapa besar jarak R? R itu dari pusat ledakan ke Malang. Lebih jelas akan kita gambarkan seperti ini. Ini kota Malang. Malang dengan Kediri itu jaraknya 100 km. Ini ledakannya. Di mana di soal dikatakan ledakan ini mengakibatkan bunyi menjalar sampai ke kota Malang. Intensitasnya diketahui
ya, 6 kali 10 pangkat min 5. Ini juga didengar oleh ledakan ini, didengar oleh orang yang di kota Kediri. Intensitas bunyinya diketahui 5,4 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan jarak ini berapa? Ya, jarak ini berapa? Antara kota Kediri dengan Malang jaraknya 100 km. Oke, kita bahas bahwa karena sumbernya sama, maka bisa dibandingkan intensitas yang didengar di Malang dibandingkan intensitas yang didengar di Kediri adalah RK, jarak ke Kediri dibagi jarak ke Malang. Jadi berbanding terbalik dengan jari-jari kuadrat. Kita masukkan datanya, 6 kali 10 pangkat 5 dibagi 5,4 10 pangkat min 5 RK kuadrat dibagi R kuadrat. Maka dari sini dapatkan 10 per 9 sama dengan RK kuadrat per R kuadrat. Maka RK kuadrat itu 10 per 9 R kuadrat. Ada dua variabel, jadi belum bisa dihitung. Maka kita lihat dari segitiga ini hubungan RK dengan R. Karena di sisi miring, maka bisa berlaku, ya, RK kuadrat adalah R kuadrat ditambah 100 kuadrat. Ini saya anggap sebagai persamaan 2. Maka bisa kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Maka dari sini dapatkan 100 kuadrat, ini RK-nya persamaan 1. Kita ganti dengan 100 kuadrat per R kuadrat sama dengan 10 per 9. Maka ini yang mengandung variabel R saya pindahkan kemari. Maka 100 sama dengan 10 per 9 R kuadrat dikurangi 9 per 9 R kuadrat. Artinya sisanya 1/9 R kuadrat. Kalau luas kiri kanan saya akarkan, kuadratnya hilang, menjadi 10. 9 ini kan 3 kuadrat. Berarti menjadi 3, R kuadratnya hilang kuadratnya. Maka R nilainya adalah 3 kali 100, 300. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal 18. Sebuah gelombang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 6 sin 2 dalam kurung T min X plus Pi per 6 meter. Maka pernyataan yang benar ini yang mana? Oke, kita lihat ini gelombang berjalan ke kanan. Ya, persamaannya ini 6 sin 2 kali T min X plus Pi per 6. Persamaan umum daripada gelombang adalah A sinus dalam kurung omega T min Kx plus ya theta 0. Ini fase awal. Maka persamaan ini kita rubah sesuaikan dengan ini. Ya, persamaannya kita rubah, kita sesuaikan. Ini menjadi ya 2-nya kita masukkan ke mari. Ini menjadi 6 sin 2 masuk kemari 2T 2 masuk kemari 2X 2 masuk kemari 2Pi per 6. Artinya bisa diringkas 2 per 6 itu sama dengan 1/3, berarti Pi per 3. Oke, kita lihat ke sini. Nih, maka dari sini kita dapat identifikasi omeganya 2, K-nya 2, fase awalnya adalah Pi per 3. Maka dari sini omeganya 2, omega itu 2pi kali frekuensi sama dengan 2, maka frekuensi adalah 2 per 2 atau 1/pi hertz. Frekuensinya ini 0,1, berarti salah. Ya, ini nggak benar, salah. Kemudian kita berikutnya, K adalah bilangan gelombang. Karena bilangan gelombang tidak punya satuan, ya, maka ini salah. Kemudian K itu adalah 2pi per lambda sama dengan 2. Maka kita dapatkan lambdanya adalah 2pi bagi 2 adalah pi 3,14 meter. Berarti jawaban ini benar. Apakah ini salah atau benar, kita cek. Bahwa V itu omega bagi K. Berarti 2 bagi 2 sama dengan 1 meter per sekon. Ini kecepatannya 0,2, salah. Berikutnya, sudut fase mula-mula
dari persamaan ini, sudut fase mula-mulanya adalah pi per 3. Ya, kita dapatkan bahwa fase mula-mula adalah pi per 3. Pi berdiri sendiri itu adalah berkaitan sudut adalah 180. Bahwa 180 per 3 60. Di sini diketahui 30. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, jawaban yang benar adalah C. Soal berikut nomor 19. Dua buah benda konduktor dengan besar muatan QA-nya 10 mikrokolom dan jari-jari A-nya 5 cm, muatan B 15 mikrokolom, jari-jarinya 10 cm. Besar energi potensial di titik P berapa? Oke, ini berbentuk bola. Maka kalau dia bola, muatan itu ada di pusat. Maka kalau ada titik lain di luar bola ini, maka jaraknya selalu diukur ke pusatnya. Titik P berada di luar bola, maka jarak titik P ke muatan A dan B sama. Karena dia larinya ke pusat bolanya. Karena ini kedua-duanya sepusat. Berarti muatan terkonsentrasi pada pusat bola. Maka jari-jarinya, jaraknya dari P ke A maupun P ke B sama. Yaitu ini kemari adalah 20, ini kemari adalah jarak yang terbesar 15. Berarti 20 tambah 15. Dapatkan 30 cm. Ya. Ingat jari-jarinya yang terbesar RB itu dari sini kemari, berarti ini kemari adalah 10, 10 tambah 20 berarti 30. Atau 3 kali 10 min 1 meter. Maka potensial, karena menghitung energi itu adalah muatan kali potensialnya, maka potensial di sini adalah penjumlahan dari potensial akibat muatan A dan muatan B. Maka ini K dikalikan QA per RA dibagi QB per RB. Maka data-datanya saya masukkan. Ini muatan A-nya adalah 10 mikrokolom. Saya jadikan ke kolom, berarti 10 kali 10 per min 6. B-nya muatannya 15 mikrokolom, berarti 15 10 per min 6. Ini jari-jarinya sama, ya. RA sama dengan RB, 3 kali 10 per min 1. Maka hasilnya, ini kan penyebutnya sama. Pembilangnya dijumlah 10 dengan 25 adalah 10 dengan 15, 25 per 3. Ini pangkatnya kalau pembagi naik ke atas jadi plus, berarti min 6 plus 1 jadi min 5. Maka hasilnya K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Maka 9 kali 10 pangkat 9, 9 dibagi 3, 3 kali 25 berarti 75. 10 pangkat 9 plus, ini min 5, berarti sisanya 4 plus. Berarti 75 kali 10 pangkat 4 volt. Maka energi potensialnya adalah muatan di Q 1 mikrokolom dikalikan potensialnya adalah 75 kali 10 pangkat 4. Ini adalah Vp. Maka hasilnya 10 pangkat min 6 kali 75 10 pangkat 4. Berarti tinggalnya 10 pangkat min 2. Jadi 75 kali 10 pangkat min 2 atau 0,75 Joule. Berarti jawaban yang benar adalah C. Soal berikut yaitu nomor 20. Sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas 40 desibel. Berapa perbandingan taraf intensitas 10 sumber bunyi identik dengan 100 sumber bunyi identik yang dibunyikan dalam waktu bersamaan. Jadi kalau 10 dibunyikan bersama, ada 100 dibunyikan bersama, diperbandingkan antara 10 dengan 100. Oke. Maka kita bandingkan taraf intens untuk 100 itu adalah TI1 ditambah 10 log kali 10. Ini jumlahnya, jumlah sumber bunyi yang bersamaan bunyinya. TI10 berarti TI1 awalnya ditambah 10 log kali 10.
Jadi kalau 1 ini TI-nya pasti sama, TI 1. Maka dari sini kita dapatkan hilang TI-nya. Tinggal ini 10 log 10. Ini 10 log 100. Log 10 itu berarti 1 kali 10 ya. Jadi TI 1-nya diketahui 40 desibel. Oke, 40 desibel. TI 1 40, ini 10 log 10 1 kali 10 berarti plus 10. Ini TI 1-nya 10, log 100 itu 2 kali 10 20. Maka hasilnya 50 per 60 atau 5/6. Maka jawaban yang benar adalah B. Sampai di sini pembahasan kita tentang soal-soal SMB PTN tahun 2019.